Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Dusbing 1 Bapak Rizal Rinova SE MSc. Yang saya hormati Ibu Dusbing 2 Ibu Pristin Primasari SEMM. Dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 2019008059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 itu diperkirakan akan melemah pada sektor perbankan di Indonesia. Ini artinya mencerminkan adanya ketidakpastian seputaran tingkat keparahan dan durasi pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap operasional bank-bank di Indonesia. Dalam dunia saat ini, peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Dampak COVID-19 memungkinkan terjadinya risiko yang besar pada perusahaan perbankan. Oleh karena itu, manajemen risiko diterapkan agar dapat mengelola risiko yang terjadi ataupun yang akan mendatang saat pandemi tidak surut. Semakin besar ukuran bisnis, maka semakin stabil dan mampu menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis perbankan. Di sisi lain, rasio leverage juga akan menggambarkan struktur modal perusahaan serta menjelaskan kekuatan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan dana dari pihak luar atau utang. Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, hasilnya berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian selanjutnya dengan judul Pengaruh Manajemen Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah rumusan masalah, hipotesis, dan kerangka pikir. Untuk kerangka pikirnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk rumusan masalahnya, untuk nomor 1 sampai 4, apakah variabel CAR, NPL, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan di masa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021. Dan untuk rumusan masalah kelima, apakah ada perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di masa pandemi COVID-19 dengan sebelum dan saat COVID-19. Untuk hipotesisnya, hipotesis 1 berpengaruh positif, hipotesis 2 berpengaruh negatif, hipotesis 3 berpengaruh positif, hipotesis 4 berpengaruh negatif, dan hipotesis 5 berpengaruh. Selanjutnya, untuk teorinya, dari para ahli dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk populasinya berjumlah 47 perusahaan dengan sampel yang diambil yaitu 41 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan proporsi sampling. Lalu untuk sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi yang datanya diambil dari laporan keuangan. Untuk teknik analisis datanya menggunakan yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga menggunakan uji hipotesis, yang keempat menggunakan analisis regresi berganda. Untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR NPL leverage memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Yang kedua, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR NPL ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di BEI 2018 sampai 2022. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR size ROA sebelum dan saat COVID memiliki perbedaan yang signifikan. Yang terakhir yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL dan leverage sebelum dan saat COVID tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
Kemudian untuk sarannya dapat dilihat pada PPT tersebut. Sekian presentasi dari penelitian saya. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.